Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengurus Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau menggelar konferensi pers terkait penolakan tablik akbar Ustadz Khalid Basalamah yang rencananya akan digelar di Kota Lubuk Linggau pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2022. Di mana acara tablik akbar ini diselenggarakan oleh saudara-saudara kita di Kota Lubuk Linggau dari tim Linggau Mengaji. Di dalam konferensi pers yang digelar tersebut disampaikan oleh pembicara tentang poin yang membuat mereka keberatan sehingga mengadakan penolakan atas rencana diadakannya tablik akbar yang rencananya akan diisi oleh pemateri Ustadz Khalid Basalamah di Kota Lubuk Linggau. Kita simak videonya. Membuka forum dialog antara perwakilan dari warga Nahdliyah dengan Ustadz Khalid Basalamah. Kedua, mengingat begitu besarnya gelombang penolakan dari masyarakat, khususnya warga Nahdliyin yang merasa tersakiti oleh beberapa narasi Ustadz Khalid Basalamah dalam beberapa ceramahnya yang banyak beredar di media sosial, yang intoleran terhadap khilafiyah dan mudah memvonis bid'ah terhadap amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga, demi untuk menghindari terjadinya benturan massa antara massa pendukung dengan massa yang kontra terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Empat, demi untuk menjaga kondusivitas yang telah terbangun dengan baik di Kota Lubuk Linggau. Lima, demi untuk menjaga kerukunan yang telah terjalin dalam kemajmukan di Kota Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, 20 September 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari ini ya. Kalau bikin show, Ujungnya aja pada Jadi, Pak, poin kita di sini apa saja jadi? bisa dijabarkan lebih ini lagi. baik. Ini poinnya, kenapa kita warga Nahdliyah menolak kedatangan Ustadz Khalid Basalamah. Bukan berarti kita intoleran atau tidak terima dengan sikap perbedaan, tapi demi menghindari mudarat yang besar, maka kita mengambil sikap mudarat yang lebih kecil. Penolakan itu mudarat yang kecil. Mudarat yang besarnya apa? Takutnya, ditakutkan terjadi bentrokan massa di antara massa Nahdliyin dengan massa pendukung Ustadz Khalid Basalamah. Kenapa demikian? Karena warga NU sudah terlalu banyak disakiti dari narasi-narasi ceramah yang disampaikan. Di antaranya, misalkan beliau mengatakan bahwa orang tua Nabi masuk neraka, atau penyebutan kata Sayyidina itu adalah merendahkan daripada kanjeng Nabi. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu banyak sekali narasi yang beliau sampaikan yang itu menyakiti hati dan perasaan kami. Kami dibilang sesat, kami dibilang bid'ah, kami dibilang segala macam. Maka terlalu banyak masyarakat yang menolak daripada kehadiran itu, daripada terjadi bentrokan massa. Ini poin yang harus dicatat. Daripada terjadi bentrokan massa, maka lebih baik kami mengambil sikap menolak agar tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Silahkan diadakan dalam komunitas mereka sendiri. Bukan berarti kita melarang beliau datang ke Lubuk Linggau, ya silahkan. Tapi di komunitas sendiri, di masjid mereka, yaitu di Raudatul Jannah. Dan NU membuka ruang dialog. Kalau seandainya apa yang kami sampaikan ini ternyata tidak sepertinya, oh itu mungkin hanya salah paham, itu mungkin hanya potongan video, itu mungkin hanya editan, monggo. Kami membuka forum dialog dari warga NU dengan pihak Ustadz Khalid Basalamah. Kita sebagai apa, Pak? Saya warga NU. Dan itu dari warga NU tadi disampaikan bahwa siap secara terbuka untuk diskusi dengan beliau.
silakan yang memfasilitasi baik pemerintah atau pihak keamanan atau swasta dari TV yang ada di Kota Lubuk Linggau, kita siap live. Artinya diskusi, dialog dengan beliau tentang kaitan yang disampaikan tadi. Bukan kita anti dengan Ustadz Khalid, tidak, ya, bukan anti. Jadi biar masyarakat bisa memahami seperti itu. Jangan sampai seakan-akan kita dari warga NU ini intoleran. NU ini semua dirangkul. Tidak ada yang tidak dirangkul oleh NU. Sesama muslim aja dirangkul, di luar muslim dirangkul, apalagi sesama muslim. Dengan dialog itu, masyarakat yang tadinya mungkin beranggapan negatif, mudah-mudahan dengan dialog silaturahim nanti tercerahkan. Ada titik temu yang bisa. Ada berapa banyak Pak warga NU di Kota Lubuk Linggau? Yang yasinan, yang tahlilan, yang maulidan, yang marhabanan, itu orang NU semua. NU kultural. Nah kalau kita ini ke sebagian ini ada pengurus. Nah, jadi NU itu kultural dan struktural. Kalau yang yasinan, tahlilan, marhabanan, nah, itu orang NU semua, itu amalia NU. Nah inilah yang dibid'ahkan oleh mereka. Oleh karena itu sebagai tabayun, harapan kami dari mungkin tim Linggau Mengaji dan Ustadz Khalid Basalamah menerima dialog nanti supaya kita nih gamblang seperti itu. Jadi sedikit tambahan dari saya yang terkait dengan masalah dialog. Dialog yang kita tawarkan ini tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahpahaman di antara dua pihak yang mungkin beda pemahaman. Diharapkan dengan adanya dialog ini ada satu titik temu yang selama ini mereka anggap sebagai bid'ah, sesat, syirik misalnya. Barangkali dengan melalui dialog, anggap saja dialog itu sebagai forum tabayun, boleh dikatakan begitu, yang sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terkait dengan permasalahan-permasalahan yang selama ini mereka tuduhkan terhadap warga Nahdien, seperti beberapa amalia-amalia yang mulai dari masalah Yasin, Tahlil, Maulid Nabi, ziarah kubur, dan lain sebagainya. Nah dengan dialog itu insya Allah nanti umat juga akan tercerahkan, teredukasi bagaimana mensikapi suatu perbedaan. Barangkali itu sekedar tambahan dari saya. Yang tadi nanti ulang dah. Sudah nggak ada apa-apa. Cukup. Yang Teman-teman media, ada yang mau tanyakan lagi? Harapan kepada pemerintah Pak untuk menjadi penengah dalam masalah ini bagaimana? siapa yang mau jawab? Harapan kepada pemerintah, selama ini kita sudah cukup apresiasi. Pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, seperti misalnya memberikan perizinan, rekomendasi dan segala macam. Itu memang hak pemerintah, kami sangat menghargai itu. Tetapi kami sebagai masyarakat juga punya hak mengambil sikap, ya, tanpa menyalahkan daripada tugas dan kewenangan pemerintah di dalam menjalankan tugas kepemerintahannya. Begitu? Iya. Ya. Masih ada lagi? Nah, itu tadi poin-poin yang disampaikan oleh mereka yang kemudian dijadikan alasan untuk mengadakan penolakan diadakannya tablik akbar di Kota Lubuk Linggau dengan pemateri Ustadz Khalid Basalamah. Di sini kita berikan komentar tentang statement atau poin-poin yang disampaikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau. Yang pertama tentang dibukanya oleh mereka forum dialog pengurus Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau dengan Ustadz Khalid Basalamah yang kata mereka digunakan untuk tabayun. Sebenarnya forum yang dimaksud oleh mereka ini sudah pernah digelar atau diadakan, seperti dialog antara Ustadz Firanda dan Ustadz Zainal Abidin yang dari Salafi atau Wahabi menurut mereka, dengan Kiai Idrus Romli dan Kiai Tobari itu yang dari pihak Aswaja NU. Dan banyak videonya ini yang beredar di sosial media dan kanal YouTube. Tinggal ketik dialog Aswaja dan Salafi Wahabi, nanti keluar videonya. Ya.
Dan kami rasa dengan kapasitas keilmuan mereka, ya, ini sudah cukup untuk dijadikan referensi atau perbandingan mana hujah mereka yang lebih kuat. Apakah dari pihak Salafi Wahabi atau dari pihak Aswaja NU. Ya, bukannya meremehkan, sekelas Kiai Idrus Ramli dan Kiai Tobari, ya, ini Kiai Idrus Ramli ini dijuluki dengan singa Aswaja, ya. Ini sekelas beliau saja, ya silakan simaklah video dialog fullnya. Kami rasa kalau Ustadz Khalid Basalamah harus dihadapkan atau berdialog dengan pengurus Aswaja di daerah, bukan kemudian mengecilkan Lubuk Linggau, ya, bisa dibayangkan lah, bisa dibayangkan perbandingan khasanah keilmuannya. Kemudian alasan mereka melakukan penolakan itu karena besarnya gelombang penolakan warga NU khususnya, karena merasa tersakiti terkait banyaknya narasi dalam ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang sering intoleran, sering memvonis bid'ah, menyesatkan, mengatakan orang tua Nabi masuk neraka dan lain sebagainya. Ya, ini alasan klasik dari masa ke masa. Kemudian dari Sabang sampai Merauke, alasan yang dipakai itu saja. Alasan yang dipakai itu saja, ya. Dan kemudian kalau dilihat di kolom komentar di postingan video tentang konferensi pers tersebut, masyarakat Lubuk Linggau fine-fine saja, baik-baik saja mereka menerima Ustadz Khalid Basalamah, mereka terbuka. Ya, alasan misal bab tahlilan. Bab tahlilan ketika dikatakan bid'ah. Dalam dialog Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin yang dari Salafi Wahabi dengan sang singa Aswaja Kiai Idrus Ramli dan Kiai Tobari yang dari Aswaja NU, Kiai Idrus Ramli itu mengakui bahwa tahlilan itu bid'ah mungkaroh, yang memeranginya diberikan pahala. Ya, maknanya orang-orang yang menyerukan atau mendakwahkan bahwasanya tahlilan itu adalah perbuatan mungkar, amaliyah yang harus ditinggalkan, itu diberi pahala. Dan ini sekelas Kiai Idrus Ramli yang mengatakan, sang singa Aswaja. Ya, kurang apa lagi? Kita simak videonya. Lah, bid'ah itu. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan. Padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal, beliau juga tahlilan. Nah, itu tadi videonya, pernyataan dari Kiai Idrus Ramli bahwasanya memang mengakui amaliyah yang seperti itu, yang dimaksud itu adalah amaliyah bid'ah yang seyogyanya memang harus didakwahi untuk meninggalkan. Jadi tidak ada lagi yang menyebabkan mereka terus mengerjakan kecuali hawa nafsunya. Karena jelas apa yang sudah dikatakan oleh Kiai Idrus Ramli terkait permasalahan tahlilan. Belum lagi permasalahan yang lain, maulid, Isra Mi'raj, marhaban. Kemudian pernyataan bahwasanya orang tua Nabi di neraka dan lain sebagainya. Itu sudah banyak dibahas dengan ilmiah, disertai dengan dasar-dasar yang kuat. Ketika memang tidak sefaham, ketika memang tidak sepakat dengan pemahaman yang tersebut, bantah dengan ilmu, sampaikan hujah untuk membantahnya yang lebih kuat, sehingga masyarakat juga tidak
provokasi bahwasanya memang hal seperti ini terbuka untuk terjadi perselisihan. Hanya kemudian ketika memang berimbang di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, masyarakat menyikapinya dengan santai, ya. Kemudian mereka beralasan menghindari adanya bentrok massa antara pendukung atau yang pro Ustadz Khalid Basalamah, ya. Jadi mereka beralasan menghindari adanya bentrok massa antara pendukung kemudian atau yang pro Ustadz Khalid Basalamah dengan yang kontra atau yang melakukan penolakan, ya. Nah, dari postingan tentang konferensi pers tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Kota Lubuk Linggau itu menerima kedatangan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi mereka bahkan di komentar-komentar tersebut menyatakan bahwasannya statement yang dinyatakan oleh pengurus NU Kota Lubuk Linggau ini tidak mewakili warga Kota Lubuk Linggau, ya. Bahkan di dalam komentar ada yang lebih tegas lagi, tidak mewakili warga NU yang ada di Kota Lubuk Linggau, ya. Kemudian juga belum ada dan insya Allah tidak akan pernah ada orang-orang Salafi Wahabi yang bertindak anarkisme, premanisme dan arogan. Boleh dilihat dalam jejak rekam yang ada, yang real. Bila perlu rekam jejak digital. Tidak pernah ada Salafi atau julukan Wahabi itu mereka melakukan penolakan kegiatan yang menurut pemahaman dari teman-teman Salafi Wahabi itu adalah pemahaman yang salah, apalagi sampai menyerang, ya. Padahal jelas Ahmadiyah dinyatakan sesat, tapi Wahabi tidak pernah menyerang Ahmadiyah, tidak pernah, apalagi sampai kemudian membubarkan main hakim sendiri. Kemudian Syiah yang dinyatakan sesat, ya kan, belum pernah dan tidak akan pernah Salafi Wahabi kemudian mendatangi, menolak, kemudian membubarkan dan lain sebagainya. Belum lagi Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan. Salafi Wahabi hanya berdakwah, apalagi yang resmi diakui dan legal dalam pemerintah kita, ya. Legal artinya resmi diakui oleh pemerintah seperti Jamaah Tabligh, kemudian NU, ya, atau mengaku Aswaja sekalipun, yang kemudian mereka mengatakan Salafi Wahabi menyesatkan mereka, tapi Salafi Wahabi tidak pernah kemudian mendatangi kegiatan mereka kemudian membubarkan, apalagi sampai kemudian menyerang, ya. Ya, meskipun Wahabi dikatakan sudah menyesatkan mereka, mengkafirkan mereka, ya. Wahabi tidak pernah kemudian membuat atau melakukan orasi sebagai bentuk penolakan, apalagi sampai kemudian bentrok, menyerang dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu sangat jauh dan insya Allah tidak akan pernah terjadi dari teman-teman Salafi atau yang diberi julukan Wahabi. Justru dari kalangan Salafi atau Wahabi ini tenang dalam menyikapi permasalahan, ya. Ketika terjadi banyaknya beredar firqah-firqah dan pemahaman-pemahaman yang tidak benar, justru dari kalangan Salafi atau Wahabi ini memperbanyak kajian-kajian, memberikan ilmu dan pemahaman kepada masyarakat, menjelaskan kepada umat tentang bahayanya pemahaman-pemahaman sesat, memberikan pemahaman bagaimana cara untuk menyikapi perbedaan dan menyikapi adanya firqah-firqah sesat, ya. Bahkan ketika ada kontes LGBT pun, ini yang jelas-jelas maksiat, tidak ada Salafi Wahabi yang kemudian datang kemudian melakukan aksi penolakan, pembubaran, apalagi menyerang kegiatan mereka. Tidak bisa, tidak pernah, dan tidak boleh bertindak tanpa ilmu. Tapi kalau dari pihak yang lain melakukan hal-hal yang seperti itu sangat mungkin. Lihat saja penolakan kajian-kajian, kemudian penolakan pembangunan masjid, penyerangan pesantren dan lain sebagainya. Itu siapa pelakunya? Apakah dari Salafi Wahabi? Tentu tidak. Kemudian yang melakukan persekusi terhadap orang-orang yang dinilai telah menyalahi aturan, Salafi Wahabi tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu hanya sekedar untuk menjadi bahan renungan saja, ya. Kemudian
untuk menjaga kondisivitas, ya. Mereka mengatakan bahwasanya penolakan tersebut untuk menjaga kondusivitas, bahwasanya masyarakat ini di Lubuk Linggau ini sudah kondusif, jadi tidak perlu diperkeruh dengan kedatangan Ustadz Khalid Basalamah. Masyarakat ini lebih banyak yang bersikap netral sebenarnya. Mereka tidak ambil pusing dengan permasalahan seperti itu. Kita lihat sajalah betapa banyak masyarakat yang kurang memperhatikan agamanya secara pribadi, mulai dari sholat, menutup aurat, dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan kecil mereka ikut ribut dengan permasalahan yang seperti ini. Yang ada mereka acuh, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Sehingga welcome, siapa saja yang mau datang untuk berdakwah di Kota Lubuk Linggau silakan. Ya, yang datang sekedar untuk konser musik saja itu dipersilahkan, apalagi seorang dai, ya. Kemudian beralasan menjaga kerukunan umat beragama. Toleransi dikatakan oleh mereka. Jangankan sesama muslim, yang non-muslim saja dirangkul. Ini statement mereka. Benar seperti itu. Ini Masjid Muhammadiyah dari dulu banyak sepinya. Banyak masyarakat kita yang kalaulah tidak berlebihan dikatakan terprovokasi. Yang mereka rumahnya dekat dengan Masjid Muhammadiyah tapi tidak mau ikut kegiatan ibadah rutin di sana. Seperti misal sholat 5 waktu. Sholat Jumat, karena beda dengan Aswaja. Ya, yang di Aswaja Jumatan azan 2 kali, ya kan? Sementara di Masjid Muhammadiyah 1 kali. Kemudian setelah sholat tidak zikir berjamaah, subuh tidak kunut, tidak ada maulid, Isra Mi'raj, marhaban dan lain sebagainya. Kemudian dai Muhammadiyah ini tidak dijadikan khotib atau imam di masjid yang mayoritas pengurusnya adalah Aswaja NU. Berbanding terbalik dengan jamaah Muhammadiyah yang benar-benar toleran. Mereka sholat di masjid mana saja, tidak ada masalah, kecuali masjid yang benar-benar eksklusif dan dinyatakan oleh pemerintah itu masjid milik kelompok sesat semisal Ahmadiyah, Syiah, dan mungkin kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Ya, nah ini bukti realita yang tidak bisa dipungkiri. Belum lagi kalau membaca sejarah berdirinya Muhammadiyah, ya kan? Nah, dari beberapa poin yang ada, yang paling menarik adalah poin di mana mereka mengajak untuk diadakannya forum dialog bersama perwakilan dari pengurus Nahdlatul Ulama dengan Ustadz Khalid Basalamah, ya. Sekedar saran saja untuk teman-teman di tim Linggau Mengaji. Sebelum diadakan forum dialog, adakan kesepakatan yang isinya jika nanti dari hasil dialog ilmiah itu terbukti siapa yang berada di atas hujah yang lebih kuat atau yang paling kuat, maka wajib bagi mereka yang berada di atas hujah yang lemah untuk rujuk kepada pemahaman yang berada di atas hujah yang lebih kuat. Ya, dan tidak boleh melakukan tindakan apapun terkait kegiatan dakwah salafi atau wahabi yang mereka katakan wahabi di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya untuk kedepannya nanti, kecuali untuk mendukung, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.